Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah, amin. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8, melanjutkan materi tentang bangun ruang sisi data dengan submaterinya, yaitu tentang prisma dan aplikasinya. Dan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami pengertian prisma, unsur-unsur prisma dan jaring-jaringnya. Yang kedua, menentukan luas permukaan prisma. Yang ketiga, menentukan volume prisma. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan prisma. Kita masuk ke materinya, yaitu prisma itu apa? Prisma yaitu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh dua bidang sejajar yang kongruen sebagai bidang alas dan bidang atas, serta bidang-bidang lainnya sebagai sisi tegak yang merupakan selubung prisma. Nah, nama prisma ditentukan oleh bentuk bidang alasnya. Perhatikan di sini beberapa contoh yang ada. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Disebut prisma segitiga karena alas dan atasnya merupakan bidang segitiga. Nah, di sini ada juga prisma segi empat, nama lain dari balok, disebut juga prisma segi empat tegak. Nah, di sini ada lagi prisma segi 5 dan prisma segi 8. Nah, ada lagi nanti unsur-unsur prisma. Perhatikan di sini disebutkan, dicontohkan ada prisma segitiga. Unsur-unsur prisma segitiga ini apa saja? Perhatikan. Di sini ada jumlah sisi dengan rumusnya adalah N ditambah 2. Perhatikan di sini karena prisma segitiga N-nya berarti nilainya 3. Di sini kita masukkan ke rumus dengan N3, maka 3 ditambah 2 menjadi ada 5 buah sisi. Yang mana saja 5 buah sisinya, yaitu sisi alas 1, kemudian ada lagi 3 sisi tegak yang merupakan selimut prisma, ada lagi kemudian 1 sisi atas. Jadi ke semua sisinya ada 5 buah. Ada lagi yang namanya jumlah titik sudutnya sebanyak 2 kali N. Karena N-nya 3, maka titik sudutnya ada 6. 2 kali 3 yaitu 6. Perhatikan yang mana saja titik sudutnya, yaitu 3 titik sudut pada alas, kemudian ada 3 lagi titik sudut pada bidang yang atas. Kemudian ada lagi unsur prisma berikutnya, yaitu rusuk dengan rumus 3 kali N. Nah, 3 kali 3 berarti nanti ada sebanyak 9 buah rusuk. Yang mana saja rusuknya, yaitu ada 3 buah di rusuk alas, kemudian ada 3 rusuk di sisi yang tegak, kemudian ada lagi 3 rusuk di bagian yang atas. Berikutnya ada lagi jumlah diagonal sisi atau diagonal bidang. Di sini rumusnya adalah N kali dalam kurung N dikurang 1. Kita substitusikan dengan N sama dengan 3, mendapatkan 3 dikali 2 yaitu 6. Di mana saja diagonal bidangnya, yaitu ada di 3 sisi yang ada pada bidang tegaknya, yaitu masing-masing sisi dikalikan 2, jadi kita dapatkan ada 6 diagonal bidang. Nah, di sini ada lagi rumus diagonal ruang. Menentukan rumusnya yaitu N dikali dalam kurung N dikurang 3. Dalam hal ini karena N-nya 3 berarti ada perkalian dengan angka 0, jadi di sini tidak ada diagonal ruangnya. Ya, pada prisma segitiga tidak ada diagonal ruangnya. Nah, di sini pada bidang diagonal juga tidak ada. Kemudian ada lagi unsur berikutnya, ada tinggi prisma. Tinggi prisma itu apa? Di sini adalah jarak bidang alas dan bidang atas. Dalam gambar ditulis dalam bentuk tinggi prisma berupa variabel T, ya. Nah, di sini ada lagi unsur prisma bahwa bidang atau sisi tegak akan selalu berbentuk persegi panjang dan rusuk-rusuk tegaknya akan sama panjang dan saling sejajar. Ngerti ya? Kita lanjut ke jaring-jaring prisma. Nah, jaring-jaring prisma tentu pasti berbeda masing-masing setiap jenisnya karena tergantung dari bentuk alas dan sisi-sisi tegaknya. Perhatikan contoh di sini. Yang pertama ada jaring-jaring prisma segitiga. Alasnya berupa segitiga. Kemudian kita buka jaring-jaringnya, terdiri dari 2 buah segitiga bidang alas dan bidang atas. Selanjutnya ada lagi sisi tegaknya yang berupa persegi panjang sebanyak 3 buah persegi panjang yang berbeda.
ya. Oke, selanjutnya lagi ada prisma segi 6. Di sini ditunjukkan bidang alas dan bidang segi atasnya juga merupakan segi 6. Selanjutnya setelah dibuka ada jaring-jaring prisma segi 6 berupa bidang alas dan bidang atas merupakan segi 6. Kemudian ada sisi tegaknya yang berupa persegi panjang yang sama panjangnya, yang sama lebarnya sesuai dengan bidang alasnya. Kita lanjut ke luas permukaan prisma. Di sini untuk menentukan rumus luas permukaan prisma adalah yaitu 2 kali luas alas ditambah luas selimut atau luas semua sisi tegaknya, atau boleh juga menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah dengan dalam kurung keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, perhatikan di sini ada contohnya. Ada sebuah segitiga dengan alasnya panjangnya ada sisi yang 5 cm, 3 cm, kemudian 4 cm. Kemudian tinggi prisma di sini dicontohkan senilai dengan 20 cm. Nah, bagaimana menghitung luas permukaan prisma ini? Perhatikan dari jaring-jaringnya dulu, kalian bisa melihat jelas. Di sini ada 2 buah bidang alas dan bidang atas yang sama luasnya. Kemudian kita akan menghitung juga luas semua sisi-sisi tegaknya yang merupakan persegi panjang. Nah, perhatikan bagaimana menghitung luas permukaan prisma. Lihat penjelasannya bahwa luasnya menjadi luas prisma segitiga ini adalah sama dengan 2 kali luas bidang yang pertama karena sama luas bidang alas dan bidang atas. Selanjutnya tambah dengan luas bidang yang kedua, tambah lagi dengan luas bidang yang ketiga, dan tambah lagi dengan luas bidang yang keempat. Kita substitusikan angka-angka panjang sisi masing-masing bidangnya menjadi sama dengan 2 kali dalam kurung setengah kali 3 kali 4 ditambah 4 kali 20 ditambah 5 kali 20 ditambah 3 kali 20. Kita dapatkan hasil berikutnya yaitu 2 kali dalam kurung setengah kali 3 kali 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 dikali dengan 20. Selanjutnya menjadi sama dengan 12 ditambah 12 kali 20. Hasil berikutnya yaitu 12 ditambah 240 yaitu 252 cm persegi. Jadi luas seluruh permukaan prisma ini adalah 252 cm persegi. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Yang pertama di sini sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 40 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 5 cm dan tinggi prisma 12 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Nah, di sini bagaimana langsung penyelesaian yang pertama kita perhatikan. Diketahui luas alasnya adalah 40 cm persegi dan lebarnya adalah 5 cm dan tinggi adalah 12 cm. Kita gambarkan seperti ini bentuk prismanya, prisma segi empatnya. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa panjangnya adalah luas dibagi dengan lebar menjadi 40 dibagi 5 sama dengan 8. Selanjutnya keliling alas adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Kita substitusikan angka panjang dan lebarnya, kita dapatkan bahwa keliling alasnya adalah 26 cm. Nah, luas permukaan prisma adalah sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui menjadi sama dengan 2 kali 40 ditambah 26 kali 12 sama dengan 80 ditambah 312. Kita dapatkan angka akhir di 392 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma tersebut adalah 392 cm persegi. Nah, untuk contoh yang kedua, perhatikan di sini soalnya alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya yaitu 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, sama seperti soal sebelumnya. Di sini kita akan mengetahui dulu luas alasnya, yaitu kita ambil sisi-sisi yang berpenyikunya menjadi alas dan tinggi sebagai segitiga alas, yaitu di
luas alas sama dengan setengah kali 12 kali 9 sama dengan 54. Selanjutnya keliling alas kita tambahkan semua sisinya 12 ditambah 9 ditambah 15 yaitu 36. Selanjutnya luas permukaan prisma yang ditanyakan menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Selanjutnya kita substitusikan angkanya menjadi 2 kali 54 ditambah 36 dikali tinggi prisma yaitu 30. Kita dapatkan angka selanjutnya yaitu 108 ditambah 1080 sehingga luas permukaan prisma yang ditanyakan menjadi 1188 cm persegi. Nah, berikutnya ada soal aplikasi dalam bentuk benda nyata. Di sini, pernahkah kalian berkemah? Berbentuk apakah tenda yang kamu pakai? Bila tenda yang kamu pakai seperti gambar tenda di samping, dapatkah kamu menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda itu? Coba hitunglah. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada tenda berkemah. Nah, tenda berkemah ini adalah merupakan suatu bentuk prisma segitiga dalam bentuk yang horizontal. Di sini ditunjukkan bahwa alas prisma merupakan suatu segitiga, kemudian tinggi prisma adalah 4 meter. Nah, untuk mengetahui tenda ini untuk menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk tenda ini, kita harus menghitung seluruh permukaan prisma segitiga. Nah, di sini diketahui bahwa tenda prisma segitiga tingginya adalah 4 meter, kemudian luas alasnya setengah kali dalam kurung 3 dikali 2 menjadi 3 meter. Selanjutnya kita akan menghitung keliling alas. Bagaimana menghitung keliling alas? Nah, di sini perhatikan lagi dari gambar. Kalian lihat di sini ada sisi yang harus kalian cari tahu panjangnya, yaitu sisi A. Bagaimana untuk mencari panjang sisi A? Perhatikan dari gambar yang ada bahwa untuk mencari panjang A gunakan konsep teorema Pitagoras bahwa A sama dengan akar dari dalam kurung 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Selanjutnya kita hitung menjadi bahwa A itu akar dari 2,25 ditambah 4 yaitu akar dari 6,25. Kita dapatkan angka di bahwa A itu adalah panjangnya 2,5 meter. Selanjutnya kita bisa mendapatkan keliling alas menjadi 3 ditambah 2A sama dengan 3 ditambah 2 kali 2,5 yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8 meter. Selanjutnya luas permukaan tenda kita gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi menjadi 2 kali 3 ditambah 8 kali 4 sama dengan 6 ditambah 32 sama dengan 38. Jadi luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda tersebut adalah sebesar 38 meter persegi. Nah, berikutnya ada contoh lagi. Di sini ada Indra akan membuat 3 buah papan nama dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Tentukan luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah, nah ini salah satu contoh ujian nasional tahun 2011 bagaimana menghitung luas minimum karton yang diperlukan. Ini adalah contoh bentuk prisma segitiga juga, tapi kita tidak perlu menghitung alas dan atasnya ya. Untuk mencari selimut atau semua sisi tegak prisma segitiga ini, kita akan mencari tahu keliling alasnya yang berupa segitiga. Di sini tidak ada sisi yang belum kita ketahui panjangnya, yaitu sisi X. Perhatikan bagaimana menentukan nilai X. Kita gunakan konsep teorema Pitagoras kembali bahwa X sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat yaitu akar dari 25 ditambah 144 yaitu akar dari 169. Kita dapatkan angka bahwa panjang X adalah 13 cm. Selanjutnya dari keterangan gambar juga diketahui tinggi prisma adalah
22 cm. Selanjutnya keliling alas menjadi 5 ditambah 12 ditambah 13 yaitu 30 cm. Nah, luas kertas untuk satu papan nama itu sama dengan luas selimut atau luas semua sisi tegaknya. Menjadi kita cukup gunakan rumus keliling alas dikali tinggi prisma yaitu 30 kali 22 yaitu 660 cm persegi. Tapi di sini yang ditanya untuk 3 papan nama, jadi kita kalikan lagi 3 kali 660 menjadi 1980 cm persegi. Jadi pilihan jawabannya ada pada C ya. Oke, kita lanjut ke volume prisma. Di sini untuk menghitung rumus volume prisma, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini langsung dicontohkan. Nomor 1, tentukan volume prisma di samping. Perhatikan gambar yang ada. Di sini ada prisma segitiga dengan alasnya, sisinya yaitu 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Nah, berarti di sini diketahui bahwa luas alasnya adalah merupakan luas segitiga. Gunakan rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Lihat sisi-sisi yang berpenyiku, gunakan angka yang berpenyiku menjadi alas dan tinggi segitiga menjadi setengah kali 4 kali 3 sama dengan 6 cm persegi. Nah, tinggi prisma sama dengan 20 cm, berarti volume prisma adalah luas alas kali tinggi sama dengan 6 kali 20 yaitu 120. Jadi volume prisma tersebut adalah 120 cm kubik. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah kaleng berbentuk balok berukuran 10 dm dikali 8 dm dan dikali 6 dm berisi penuh air. Bila air itu dituangkan pada kaleng lain berbentuk prisma yang luas alasnya 96 dm persegi dan tingginya 9 dm, berapa desimeter tinggi air pada kaleng yang berbentuk prisma? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Diketahui bahwa dari keterangan di atas bahwa volume kaleng balok berukuran menjadi gunakan rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi yaitu 10 kali 8 kali 6 menjadi 480 desimeter kubik. Nah, dari keterangan berikutnya luas alas kaleng prisma diketahui adalah 96 desimeter persegi. Volume air pada prisma adalah sama dengan luas alas kaleng berbentuk prisma dikali dengan tinggi air yang ada. Menjadi persamaannya adalah 480 sama dengan 96 dikali tinggi air. Nah, tinggi air yang ditanyakan adalah sebesar 480 dibagi dengan 96. Kita dapatkan angka di 5 desimeter. Jadi tinggi air pada kaleng berbentuk prisma tersebut adalah 5 desimeter. Ngerti ya? Ke contoh berikutnya. Sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat yang panjang diagonalnya adalah 4 meter dan 3 meter. Tinggi tangki 2,5 meter. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis? Oke, perhatikan ilustrasi dari cerita di sini. Kita perhatikan gambar di sini bahwa ada prisma belah ketupat dengan panjang diagonalnya 4 meter dan 3 meter. Selanjutnya tinggi tangki adalah 2,5 meter. Kita akan mencari tahu dulu volume tangki. Nah, kita gunakan dari keterangan di atas bahwa luas alas yang berupa belah ketupat adalah setengah dari perkalian diagonalnya. Kita substitusikan angkanya bahwa setengah kali 4 kali 3 yaitu 6 meter persegi. Nah, selanjutnya volume tangki adalah luas alas kali tinggi prisma tangki. Kita dapatkan angka di 6 kali 2,5 yaitu 15 meter kubik. Nah, ingat kembali bahwa 1 meter kubik senilai dengan 1000 liter. Maka volume tangki itu adalah 15 kali 1000 yaitu 15.000 liter. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan seluruh minyak pada tangki tersebut adalah
volume tangki dibagi dengan rata-rata minyak yang keluar setiap menitnya, yaitu 15.000 liter dibagi dengan 75 liter sama dengan 200 menit, atau kalau dibuat dalam satuan jam menjadi 3 jam 20 menit, bahwa minyak itu akan habis dari tangki tersebut. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke contoh cerita berikutnya. Di sini ada suatu kolam renang diisi penuh oleh air, mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebar 6 meter. Kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter dan terus melandai sampai 4 meter pada ujung yang paling dalam. Berapa literkah volume air kolam tersebut? Perhatikan dari gambar yang ada, ini adalah merupakan suatu prisma yang berbentuk trapesium ya. Perhatikan di sini bagaimana kita akan mencari tahu luas trapesium. Ingat kembali rumusnya, yaitu bahwa luas alas trapesium adalah setengah dari jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi trapesium. Kita dapatkan angka bahwa jumlah sisi yang sejajar adalah 4 dan 1. Di sini menjadi setengah kali dalam kurung 4 ditambah 1 dikali dengan tinggi trapesiumnya yaitu 20 sama dengan setengah kali dalam kurung 5 kali 20 sama dengan 50 meter persegi. Nah, volume kolam sama dengan luas alas kali tinggi prisma kolam ya, menjadi sama dengan 50 kali 6. Kita dapatkan angka di 300 meter kubik. Nah, sama dengan 300.000 liter. Jadi volume air dalam kolam tersebut adalah 300.000 liter, atau pilihan jawabannya ada pada C. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Di sini sebuah wadah berbentuk prisma segi 6 beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm dan tingginya 5 cm. Wadah tersebut akan digunakan untuk mencetak bata atau paving block dari hasil adonan campuran air, semen dan pasir dengan perbandingan 4:1:5. Artinya setiap 4 liter air akan dicampur dengan semen 1 liter dan pasir 5 liter. Nah, jika air yang digunakan untuk membuat paving box senilai dengan air hasil penghematan penggunaan keran aerator, maka banyak paving block maksimal yang dapat dicetak adalah. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, sebelum menyelesaikan masalah, kalian harus cari tahu dulu literasi hemat air yang ada di samping kanan. Nah, dari cerita info ini bahwa kita akan mengetahui untuk info hemat air dengan menggunakan aerator, kita dapatkan angka di 43 liter. Selanjutnya kita tahu juga perbandingan bahan air, semen dan pasir adalah 4:1:5. Kita dapatkan bahwa karena airnya itu 43 liter, maka untuk jumlah semen adalah 1/4 dari 43, yaitu 10,75 liter, dan jumlah pasir menjadi 5/4 dikali 43, yaitu di 53,75 liter. Selanjutnya kita tambahkan semua bahan yang ada menjadi 43 ditambah 10,75 ditambah 53,75. Kita dapatkan angka total semua bahan yaitu di 107,5 liter. Oke, kita akan mencari dulu luas prisma segi 6, yaitu 6 kali luas A. Perhatikan di sebelah kanan di sini bahwa alas prisma segi 6 adalah terdiri dari 6 buah segitiga yang sama besar. Nah, dari gambar yang ada kita bisa mengetahui bahwa satu sisi A sebagai sisi segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Di sini untuk mengetahui tinggi pada segitiga A, perhatikan di sini kita gunakan konsep teorema Pitagoras. T sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat menjadi akar dari 75, yaitu T sama dengan 5 akar 3.
Oke, selanjutnya untuk luas satu segitiga kita gunakan rumus luas alas kali tinggi bagi 2, yaitu setengah kali 10 kali 5 akar 3 menjadi 25 akar 3, yaitu 25 kali 1,73 menjadi 43,25 cm persegi. Nah, selanjutnya kita dapatkan luas prisma segi 6 menjadi 6 kali luas A, yaitu 6 kali 43,25, yaitu 259,5. Selanjutnya volume wadah atau paving block adalah rumus luas alas kali tinggi menjadi 259,5 dikali tingginya yaitu 5. Kita dapatkan angka di 1297,5 cm kubik atau 1,2975 liter. Jadi banyak cetakan adalah total bahan dibagi dengan volume prisma menjadi 107,5 dibagi dengan 1,2975, yaitu di angka 82,85 buah. Jadi untuk bulatnya kita dapatkan jawaban dari pertanyaan di atas ada di pilihan jawaban A, yaitu 82 buah paving block yang dapat dicetak. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Buatlah rangkuman materi dan tugasnya seperti yang ada pada gambarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.